Halo sahabat Weekly, kesehatan mental tidak kalah pentingnya dengan kesehatan fisik. Seringkali orang mengabaikan kesehatan mental hanya karena tidak tampak di permukaan. Mengabaikan pengobatan untuk penyakit kejiwaan sangatlah tidak bijaksana karena bisa membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang di sekitar. Seperti apa yang terjadi di Singapura pada tahun 2020 lalu. Seorang wanita dan peliharaannya yang tak berdosa menjadi korban akibat pengobatan yang diabaikan. Paul Quirk adalah seorang dokter podiatris atau ahli penyakit kaki berasal dari Melbourne, Australia. Pada tahun 2001, Paul Quirk pertama kali didiagnosis menderita depresi setelah melalui perceraiannya dan menerima pengobatan jalan serta diwajibkan mengkonsumsi sejumlah obat yang diresepkan. Namun pada tahun 2005, kondisinya memburuk dan Paul didiagnosis mengidap skizofrenia. Saat itu, Paul mulai mengalami halusinasi, baik secara visual maupun lewat pendengarannya. Suara-suara yang didengarnya mengatakan bahwa Paul perlu menyelamatkan dunia lewat kematiannya. Setelah itu, sebanyak 2 kali Paul berusaha mengakhiri hidupnya hingga dia terpaksa dirawat di sebuah pusat kejiwaan yang berada di Australia selama beberapa waktu. Saat kondisinya mulai membaik, Paul kemudian dipulangkan dari rumah sakit dan perawatannya beralih ke obat-obatan. Penyakitnya sempat kambuh ketika pada tahun 2013, Paul tidak mengkonsumsi secara rutin obatnya sehingga dokter memutuskan untuk memantaunya. Sejak saat itu, hidup Paul pun bergantung pada pengobatan. Pada tahun 2016, Paul pindah ke Singapura dan bekerja sebagai dokter podiatris di sebuah klinik yang ada di negara Singa itu. Di Singapura, Paul kemudian melanjutkan pengobatannya dan kemudian menemui seorang psikiater. Psikiater Singapura kemudian memberikan resep yang sama seperti yang selama ini telah dikonsumsi oleh Paul di Australia. Karir dan kehidupan asmara Paul selama berada di Singapura berjalan dengan baik. Bahkan Paul sempat berkenalan dengan Christina Ko, seorang janda beranak 1. Christina memiliki karir yang lumayan bagus. Dia adalah direktur dan konsultan cabang Singapura dari sebuah perusahaan konsultan manajemen yang berbasis di Burlington, Massachusetts. Keduanya pun menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, hingga Paul melamar Christina dan mereka menikah pada bulan Agustus tahun 2017, tak lama setelah saling mengenal. Berkat semua pengobatan yang masih terus dijalaninya dengan rutin, kehidupan Paul berjalan dengan lancar. Penyakitnya tidak pernah mengganggunya sehingga kondisi kejiwaan Paul pun stabil. Hal itu membuat pernikahannya berjalan dengan sangat bahagia. Saat itu, Paul bahkan bersedia mengadopsi putra dari pernikahan istrinya sebelumnya. Di mata keluarga dan juga semua orang yang mengenal keduanya, pernikahan mereka tampak harmonis dan keduanya terlihat sangat mencintai satu sama lain. Para pasien Paul di klinik juga menilai pria itu adalah seorang dokter yang sangat ramah dan baik hati. Tidak ada seorang pun mengetahui ataupun menduga kondisi kejiwaan Paul sangatlah labil bila dia mengabaikan pengobatannya. Sayangnya, ketentraman serta keharmonisan itu mulai berubah pada tahun 2019. Saat itu, karena kesibukan pekerjaannya serta kebahagiaan yang dirasakan dalam keluarga barunya, Paul jadi lengah dan lalai menjaga kondisi kejiwaannya. Dia jarang meminum obatnya dan terkadang dia meminumnya sekali dalam 3 hari atau bahkan seringnya lebih lama dari 3 hari.
Beberapa kali Paul merasa penyakitnya mulai kambuh dan sangat mengganggu. Meski demikian, Paul terus-terusan mengabaikan kondisinya itu. Berjalan hingga beberapa bulan kemudian, apa yang ditakutkan pun terjadi. Pada awal tahun 2020, keluarga Paul dari Australia datang berkunjung ke Singapura untuk merayakan Tahun Baru di negara singa itu. Mereka kemudian menginap di sebuah rumah yang disewa selama liburan di sana. Namun, entah karena alasan apa, pada malam tanggal 2 Januari tahun 2020, Paul dan Christina bertengkar hebat di apartemen mereka. Menurut beberapa sumber mengatakan bahwa pasangan itu sesekali berdebat tentang tunggakan tunjangan kepada mantan istri Paul di Australia. Begitu hebohnya pertengkaran itu, hingga Paul yang sudah sangat kesal mulai mengemasi tasnya kemudian mengungsi ke rumah di mana keluarganya dari Australia menginap. Tentu saja keluarga Paul terkejut melihat kedatangannya malam itu. Mereka menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kepada mereka, Paul bercerita tentang pertengkaran yang sering terjadi antara dirinya dan istrinya selama ini. Paul juga mengeluh sudah tidak sanggup lagi mempertahankan pernikahannya dengan Christina. Mendengar penjelasan Paul, keluarganya mengira apa yang terjadi hanya sebuah cekcok rumah tangga biasa. Mereka kemudian menyarankan agar Paul kembali kepada istrinya dan berbaikan dengannya, demi memperbaiki pernikahan mereka yang baru berusia 3 tahun. Bersama seorang anggota keluarganya, Paul diantar kembali ke apartemennya sekitar tengah malam memasuki tanggal 3 Januari tahun 2020. Pagi itu tampaknya Christina dan Paul sudah berbaikan, karena keduanya bergandengan tangan saat mengantar saudara Paul pulang dari apartemen mereka. Setelahnya, pasangan itu menuju ke sebuah gereja yang berada di dekat gedung apartemen. Saat itulah penyakit Paul mulai kambuh. Dia mulai berhalusinasi mendengar suara bisikan yang mengatakan bahwa dia harus menghentikan keadaan agar tidak semakin memburuk. Suara-suara itu terus berdengung di kepala Paul, bahkan saat dirinya dan Christina telah kembali ke apartemen. Bisikan itu semakin menyesatkan, dengan berkata bahwa istrinya adalah titisan iblis dan hidup bersamanya akan mengacaukan ketertiban dunia. Akhirnya, ketika sudah masuk ke dalam apartemen, Paul tidak sanggup lagi menahan bisikan setan itu. Sekitar pukul 11:50 siang, secara tiba-tiba Paul menyerang istrinya yang terkejut hingga wanita berusia 43 tahun itu lari ke arah jendela untuk meminta pertolongan. Beberapa tetangga menyaksikan kejadian itu segera menelpon polisi. Sayangnya, Christina menyerah di kamar utama ketika dirinya tak sadarkan diri dan Paul menuntaskan semuanya hingga istrinya itu mengembuskan nafas terakhir. Selama adegan mengerikan itu terjadi, anabul mereka tidak berhenti menyalak. Sebuah bisikan lain menghasut pikiran Paul hingga mengira bahwa anabul itu adalah pendamping roh yang bisa menghidupkan iblis alias istrinya kembali. Segera Paul mengangkat si anabul kecil dan berjalan menuju ke jendela. Gonggongannya pun terdiam ketika sampai ke atas paving. Setelah semua dirasa selesai, Paul mengirim sebuah SMS ke saudaranya dan mengatakan semua sudah selesai. Ketika polisi tiba, dengan tenang Paul membuka pintu apartemennya dan kepada petugas mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Pada bulan Mei tahun 2021, Paul terbebas dari hukuman mati dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara setelah dia mengaku bersalah atas perbuatannya. Hal itu karena terbukti bahwa kondisi kejiwaan Paul Quirk dinilai tidak layak menerima tanggung jawab penuh atas tindakannya.
Demikianlah akhir dari kasus kali ini. Jangan pernah remehkan kesehatan jiwa kita ya, dan juga orang-orang tersayang di sekitar kita semua. But for now, stay safe, stay healthy, and I will see you all in the next case. Terima kasih.